Ini menarik ini. Tadi karena Bunda bilang AI. Kemarin saya lihat The Creator. Ya. Nah, itu gara-gara ngelihat itu gara-gara saya dapat WA dari Pak Kojin. Pak Kojin ngirim WA ke Mami. Posternya Creator. Dibilang bahwanya saya belum nonton sih katanya gitu. Tapi kayaknya ini film bagus gitu. Oke, kita nonton duluan supaya saya bisa cerita sama Pak Kojin. Dan akhirnya saya tonton dan itu menarik. Menariknya itu bahwa Amerika itu sudah bergerak untuk membasmi AI. Karena AI ini merusak. Jadinya yang dianggap itu bisa membantu kehidupan, ternyata dia bisa meledakkan bom nuklir di Amerika. Jadi Los Angeles itu luluh lantak kan. Punya otak sendiri dia. Otak sendiri. Nah, tetapi AI ini dikembangkan di New Asia. Settingnya itu Bangkok, Indonesia. Berkembang di situ New AI ini. AI itu di New Asia. Bahkan backsound-nya ini kan lagu Indonesia tahun 70-an loh. Layuan perempuan gila. Yang dinyanyikan salah satu band lama dari Palembang, band rock. Nah, itu backsound-nya itu jadi lagu Indonesia. Karena saya sudah baca, jadi tahu yang backsound-nya lagu Indonesia. Nah, yang di belakang saya pada saat dengar itu pada kaget gitu. Dulu, kok ada lagu Indonesia? Ada lagu Indonesia gitu. Tapi yang menariknya, AI yang dikembangkan di New Asia ini, itu hidup berdampingan dengan manusia. Jadi, dikembangkanlah satu prototipe manusia yang hidup dari teknologi. Jadi separuh kepalanya ini mesin. Di sini mesin semua. Mesin semua. Dia ada yang jadi biksu, ada yang jadi bergerak di bidang spiritual, kan dia pakai biksu. Kemudian ada yang mesinnya itu mati. Jadi mesinnya mati, dia dikremasi juga. Jadi robotnya itu dibakar, didoakan. Dan yang mendoakan ini para AI. Jadi AI yang sudah hybrid ya, hybrid ke manusia. Makanya itu lucu ya film itu karena pada saat dia masuk ke kuil, yang datang itu dengan pakaian pendetanya itu AI. Separuhnya itu robot itu. Kemudian dia berkata yang bijaksana gitu. Kemudian dia digambarkan masuk di kuil. Kalau kuil sekarang ini yang di daerah Thailand itu kan patungnya kan patung Buddha. Iya, gede-gede. Itu patungnya patung-patung AI. Udah berubah. Itu lucu itu. Jadi patung. Nah, Iya. tapi gitu, begitu ada yang meninggal, ada yang merasa sedih. Jadi AI itu bisa sedih. Bisa sedih. Jadi dia punya emosi juga ya? Iya, yang berkembang di New Asia ini. Ini kan satu cerita yang bagus gitu. Satu cerita yang bagus yang sebenarnya pesannya kalau saya melihat bahwa AI ini bisa menjadi Tuhan baru gitu. Iya. Makanya judul itu dikatakan The Creator. Pencipta. Jadi ada yang menciptakan AI pertama dan si pencipta ini sudah mati. Iya. Ini berkembang dengan sendirinya. AI mencipta AI yang lain. Iya. Dan pencipta utamanya yang dikatakan The Creator ini dicari sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ya, Tuhan sudah mati. Nanti terciptalah mitos-mitos itu ya. Iya. Tapi yang menarik tadi ada AI anak kecil yang masih kecil gitu, yang masih kecil. Kemudian melihat AI tua itu mati. Atau kalau itu ada perang ditembak kemudian mati dia sedih. Nah, ada manusia yang masih hidup menyertai. Dia tahu kan si manusia itu kalau itu robot. Kemudian dia bilang sama anak kecil itu, nggak apa-apa, itu bukan mati, itu off. Karena listriknya dicabut kan. It's just off. Terus si anak kecil, off, gitu. Nah, Kemudian dari dalam perjalanannya si anak kecil ini menyaksikan istrinya si pelakon utama ini meninggal. Dia bilang, it's okay, just off. Kok nggak ada yang bilang gitu sih pas gua lagi sedih?
Filmnya baru datang. Oh, baru datang. Filmnya baru datang. Baru muncul. Beda peradaban. Tapi sebenarnya esensinya tuh sama. Kan? Sama. Kalau kita melihat, kan kita pernah bicara tentang senyawa ya. Iya. Yang menghidupkan kita itu kan senyawa ya. Beberapa unsur menyatu, kemudian kita bisa bergerak. Nah kalau satu senyawa ini hilang, ini kan off. Iya. Saya merasa mendapat pencerahan malam ini, Pak. Datang ke Bali hari pertama malam ini. It's okay. Just off. Just off. Just off. Jadi tidak ada roh yang keluar. Something I feel free. Feel good. Plong. Just off. Iya, off. It's just off gitu. Iya. Enak banget kan? Iya. Just off, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada udah. Dan Dengernya sih enak, feel free ya, kencet-kencet juga. ya enak bener, ngerasa ada just off. Thank you. Ini yang kejut-kejut soalnya. Contohnya benar. Just off-nya belum datang waktu itu. Iya. Nah ini menarik kan, menariknya kalau kita pernah bicara tentang senyawa, kita itu senyawa, kemudian kita tampak yang kita sebut hidup, dianggap ada roh gitu. Nah kalau salah satu senyawa ini nggak ada, ya off. Off. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang ke surga, nggak ada yang jalan, jadi just off. Just Iya, off. ya seperti yang Bapak jelaskan itu ya Pak, ya, ketika ada beberapa hal yang habis gitu kan di baterai itu bahan-bahannya ya udah habis. Iya. Ya nggak bisa Analogi diapa-apain. baterai itu ya. Begitu baterai itu sudah habis, kita legikan baterai, ya dia terurai. Iya. Iya. Sama kayak robot itu ya dia juga terurai gitu. Material-materialnya juga terurai. Walaupun si robot-robot itu tetap berdoa, Kremasi. kremasi itu, tapi dia di film itu tidak berdoa kepada Tuhan. Dia hanya menggerakkan tangannya karena program Iya. yang dulunya bahwa menghormati orang yang sedang off itu. Tetap dibakar si robotnya, Iya. tetap dibakar, Iya. tetap dikremasi. Jadi lebih ke penghormatan. Penghormatan. Iya. Sesuatu yang sedang off ini. Iya. Nah ini kalau mungkin didengar sama yang komen tadi juga, Udah. nggak ada roh, Nggak ada roh. nggak ada yang dituju kehidupan setelah kematian, ya sudah. Ya udah off aja. Off Gi duluan. Mau dibantuin off ini. Bisa baterainya. Jahat ya. Wah. Off Gi. Tapi kalau kita ngomong di luar topik ya, di luar topik spiritual ini kan sedang marak film Ice Cold dari Netflix tentang Iya, kasus kasus Mirna ya, kan. iya. Mirna. Kemarin saya coba lihat filmnya Netflix tapi nggak sampai habis. Ya sepertiga saya lihat saya mati. Karena bagi saya mungkin Netflix tahu apa yang menguntungkan baginya Yes. dari kasus yang masih banyak dipertanyakan. Walaupun memang kasus itu belum jelas ya. Iya. Tapi kan ada peluang untuk membuat industri dari kasus itu. Nah, bodohnya lagi, masyarakat kita ini juga kemudian tergiring Ya, dengan setuju, Pak. opini-opini itu. Mau tergiring. Mau tergiring. Terlepas ya siapa yang salah, tetapi kita sadar semua bahwa penegakan hukum di Indonesia memang belum sepenuhnya Pak. Iya. Itu harus kita akui kan, belum sepenuhnya bagus. Tapi itu terlepas dari siapa yang salah. Tapi menariknya kalau bagi saya dari kasus itu sama dengan kasus foto Habib Alex tadi, bahwa masyarakat kita itu mudah digiring dengan opini yang dilancarkan oleh media-media besar. Iya. Ya mudah, jadinya kita mudah ya dibuat bingung itu dengan mudahnya gitu Pak. Ada satu ini bikin opini ini yang ini, nah kan kita nggak tahu ini opini ini sengaja diluaskan, ini kan kita nggak tahu kan. Ada pihak-pihak yang mengocok jarnya kan memang kan di. Iya, jadi tugas CFI itu bagaimana teman ngopi ini jadi media besar yang bisa menggiring opini masyarakat ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Yeay. PR, enak kan ngasih PR? Tapi menariknya itu gini loh, penggiringan opini itu begini. Misalnya Bunda sama Dian jalan berdua. Kemudian Bunda pernah menunjukkan
barang dari tasnya ke dia. Aku barusan beli ini loh. Yang ditunjukkan itu pisau kecil. Aku barusan beli ini loh, masukkan ke tas lagi. Dalam beberapa saat di perjalanan dia meninggal, ditemukan luka. Arahnya ke Bunda. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa Bunda yang membunuh, kan pisaunya bersih sebetulnya. Orang dia cuma masukin tas lagi, kemudian tiba-tiba Dian meninggal ada lukanya. Bunda lari karena ketakutan. Nah, untuk membuktikan atau Bunda itu dibuat salah, maka kehidupan masa lalu Bunda ini di tracing. Oh, ternyata yang namanya Bunda Dita ini pernah kuliah loh di Bandung. Dan pada saat kuliah ditemukan bukti bahwa Bunda pernah berhubungan dengan orang-orang yang menjual pisau-pisau. Bunda juga pernah melihat film, buktinya ada gitu, dari tracing HP, pernah melihat film tentang The Silence of the Lamb. Hannibal Lecter. Nah, kemudian terakhir sebelum bertemu dengan Dian, Bunda memang membeli pisau di toko ini. Nah, ini kan kemudian pasal ini dirangkai kan? Iya. Oh iya, dia pernah melihat film Silence of the Lamb. Berarti dia pernah merencanakan, kok tertarik dengan film itu, bagaimana cara membunuh misalnya. Kemudian dia berhubungan pada saat kuliah dengan orang-orang yang berhubungan dengan pisau. Kok kemudian seminggu sebelumnya dia beli pisau? Oh, berarti betul dia yang bunuh. Ini kan hanya merangkai pasal kan untuk membuktikan itu. Ironis loh sebetulnya. Dan ini bisa dibuat atau bisa terjadi dalam kasus apapun juga. Kasus spiritual misalnya. Oh, saya mau memunculkan satu tokoh gitu. Mas Robi deh, kita promote menjadi guru spiritual dari Serang. Nah, tinggal kita cracking kan masalahnya. SD itu dia pernah mengalami pengalaman apa gitu. Oh, ternyata ketemu nih, kelas 5 SD, Mas Robi ini pernah punya pengalaman diliatin cahaya. Itu satu gitu. Kemudian SMP, banyak orang-orang yang teman-temannya Mas Robi ini datang sakit, dipegang kepalanya sembuh. Kemudian SMA ada pengalaman ini. Nah, itu kan kita rangkai. Iya, rangkai menjadi bukti-bukti yang menguatkan bahwa inilah nabi dari Serang. Iya. Bisa dijual. Iya. Stok. Nah, ini bahaya. Maksud saya kan rangkaian puzzle yang direkayasa ini kan bahaya. Oh, ini pernah ke sini. Ini ada bukti menonton ini. Iya. Oh, ini pernah dirangkai membeli ini. Oh, pasti dia yang membunuh. Padahal itu opini semua ya. Opini semua kan karena berdasarkan pisaunya tetap pasal. bersih saat itu. Iya. Dan itu nggak mau tahu pisaunya tetap bersih karena peristiwa belakang itu mendukung untuk membuktikan bahwa yang namanya Dita punya keinginan untuk membunuh. Iya. Buktinya dia sering nonton film pembunuhan. Iya. Punya dia keinginan. membeli pisau, dia membeli ini. Padahal barang bukti utamanya pisau yang ada di tas bersih. Tergiring. Iya. Dan dari sisi hukum pun bisa maksudnya diakui gitu ya. Diakui ya. Jalur Ya. itu gitu. Itu Kalau kan barang juga bukti tidak ditemukan dari evidence peristiwa yang dirangkai itu bisa menjadi barang bukti itu kan ironis sebetulnya. Apalagi kalau itu kemudian terjadi di dunia spiritual tadi kan. Tapi, Oh iya, dia guru spiritual karena pengalaman ini Dari itu kecil membuktikan. udah bisa Nah, begini. Kembali lagi opini. Akhirnya nih diakui sebuah kebenaran. Ya, opini yang diakui oleh orang banyak itu akan dianggap kebenaran. Iya. Berarti kalau itu mayoritas, dianggap benar dianggap juga. benar. Iya. Dan ini dianggap kebenaran absolut ya. Dianggap benar absolut karena sebagian besar meyakini itu benar Iya. dan tidak ada ruang bagi orang yang berbeda. Yang opini. langsung di judgment. Iya, karena mayoritas Iya. teralienasi. Kalau kemudian kita melihat
seperti itu ya kembali ke awal tadi kan. Ya kita nggak akan bisa membuat dunia ini sama. Iya. Tapi yang diinginkan kan memang penyeragaman, Pak. Maunya mereka sama, semua diatur. Jadi ingat materi 25 hari. Paling hafal soalnya. Waktu ibadah sama. Waktu istirahat sama, waktu jeda sama kan? Ini obrolan malam, besok kita ada kegiatan sampai malam juga. Jadinya obrolan malam ini Kita cukupkan. kita cukupkan. Kan, Nah, menurut iya. sutradara. Cukupkan. Baik, kalau gitu teman-teman, mudah-mudahan obrolan malam ini menjadi teman kapanpun nanti diputar gitu. Terima kasih semuanya, sehat, bahagia, sejahtera, berkelimpahan, kemakmuran, wah apalagi. Aduh, amin. Harus digituin kan? Baru malam ini nular gitu. Supaya kayak tetangga sebelah. Iya, berkelimpahan kaya raya.